pertemuan satu itu adalah teori psikologi komunikasi. Komunikasi itu sendiri adalah suatu proses pada seorang yang berusaha untuk memberikan pengertian seperti informasi dengan cara menyampaikan pesan kepada orang lain supaya komunikasi kita berjalan dengan baik. Dan di balik itu juga ada dasar-dasar perilaku seperti pengenalan, kesadaran, berpikir, dan mempertimbangkan. Di pertemuan kedua yaitu adalah pendekatan psikologi. Pendekatan psikologi itu adalah pendekatan perilaku atau tingkah laku, pada dasarnya adalah respon atau stimulus yang datang. Secara sederhananya adalah respon hasil pengalaman dan perilaku yang dilakukan oleh atas dasar motivasi atau memperbanyak kesenangan dan mengurangi perdebatan. Dan kedua adalah pendekatan kognitif. Psikologi kognitif adalah seperti sikap, ide, dan harapan dan sebagai yang lain-lainnya. Dan pengertian itu adalah mempelajari bagaimana arus informasi yang ditangkap oleh indera dan diproses oleh jiwa. Pertemuan ketiga yaitu adalah persepsi dan sensasi. Dan proses persepsi ini adalah ada 3: pengindaran atau diterimanya stimulus, dan syaraf sensor otak, individu menyadari apa yang diterimanya. Dan faktor-faktor yang mempengaruhi itu adalah ada 4: perhatian yang selektif, ciri-ciri rangsang, kebutuhan individu. Pertemuan keempat yaitu adalah teori tentang konsep diri. Konsep diri itu adalah bagaimana kita bisa memahami orang lain dan kita bisa bahagia atau sedih, apa yang sangat mencemaskan, lalu apa mereka menghargai saya atau tidak. Dan yaitu adalah ada 3: percaya diri dan juga membuka diri. Dan konsep tentang diri negatif itu adalah peka terhadap kritik dan juga cenderung memiliki sikap tidak disenangi oleh orang. Dan yang positif itu adalah dia sanggup menerima dirinya dengan orang penting dan bernilai bagi orang lain. Di pertemuan yang kelima yaitu tentang persepsi. Apa sih tentang persepsi itu? Secara sederhana yaitu tentang apapun objek yang kita lihat lalu kita saring melalui informasi ataupun gerak tubuh ketika kita sedang berbicara dengan orang bisu dan yang lain-lain, dan juga ada ekspresi wajah dan juga gerakan tubuh. Di pertemuan ke-6 yaitu adalah teori atribusi. Atribusi adalah secara sederhana mengamati perilaku orang lain yang disebabkan oleh 2: eksternal dan juga internal. Eksternal diakibatkan oleh lingkungan dan juga perilaku pergaulan. Kalau internal itu disebabkan oleh karakter dan yang lain-lainnya. Di pertemuan ke-7 yaitu adalah teori sikap. Sikap adalah suatu reaksi yang positif atau negatif yang datang dari luar, dan komponen sikap yaitu ada 3: konatif, afektif, dan kognitif. Yang mempengaruhi sikap yaitu adalah mulai dari pengalaman pribadi, kebudayaan masyarakat yang masuk pada kita, dan yang lain-lain. Di pertemuan ke-9 yaitu adalah teori sikap dan perilaku. Sikap adalah gimana tanggapan kita tentang objek dari luar yang positif atau negatif, dan juga tanggapan kita juga entah itu mengarah ke negatif atau positif. Kembali lagi tergantung dari pribadi kita atau karakter kita. Di pertemuan ke-10 itu adalah aktrasi interpersonal. Aktrasi interpersonal adalah bagaimana kita berkomunikasi dengan orang lain dengan hal yang sudah sefrekuensi dan juga menyukai orang lain juga. Dan juga kita juga bisa meramalkan arus komunikasi interpersonal yang akan terjadi. Semakin kita tertarik sama dia, semakin juga besar kita komunikasinya. Pertemuan yang ke-11 adalah hubungan interpersonal. Hubungan interpersonal itu bagaimana kita bisa mendefinisikan orang lain untuk dipertemankan, dan juga ada orang-orang yang harus kita jauhi untuk bisa cut off hubungan kita, dan juga harus ada orang-orang sebalik kita semua untuk menjaga hubungan kita secara personal maupun secara sosial juga. Di pertemuan yang ke-12 itu adalah pengaruh sosial. Pengaruh sosial adalah bagaimana kita bisa mempengaruhi usaha untuk mengubah sikap atau juga kepercayaan dan juga persepsi pun ataupun tingkah laku satu orang dan juga yang lainnya. Bagaimana kita bisa menerima keanehan dia, positif atau negatif. Di pertemuan yang ke-13 yaitu adalah kelompok dan leadership. Kenapa orang bisa
memiliki kelompok karena dia memiliki satu tujuan yang sama dan memiliki kebutuhan yang sama. Di dalam kelompok itu pasti ada leadership dan juga peran-perannya juga ada juga identitas, penyimpangan, dampak sosial dan juga ada struktur yang lainnya. Di pertemuan ke-14 yaitu adalah komunikasi massa. Secara sederhananya komunikasi massa adalah di mana suatu informasi disebarluaskan oleh satu orang dan dikonsumsikan oleh halayak umum, hal-halnya yang kita baca di Twitter, Instagram dan di Facebook. Yang pertemuan terakhir itu adalah efek media massa. Efek media massa itu ada juga positif dan juga negatifnya. Itu semua tergantung dari keputusan kita mau mengikutinya apa tidak. Dan yang pastinya kita semua juga bisa punya bahasa-bahasa yang di luar KBBI itu semua akibat dari efek dari dunia massa, dan juga bisa tahu tentang informasi di luar sana itu semua dari efek media massa.